Selamat datang di podcast Disiplin Positif bersama Irfan Amali, praktisi pendidikan, penulis, dan pengembang media kreatif. Podcast ini dipersembahkan oleh program Ayo Main yang didukung oleh Guyup, sebuah kolaborasi antara Peace Generation Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mempromosikan pendidikan perdamaian di Indonesia. Pada sesi ini, Irfan Amali akan menjelaskan tentang prinsip yang keenam, kendalikan diri, bukan kontrol orang lain. Selamat mendengarkan. Ibu Dini sudah bekerja keras semalaman untuk menyiapkan pelajaran. Saat jam pelajaran, anak-anak datang ke kelas terlambat. Saat dimulai pelajaran, beberapa anak malah asik main, ada yang ngobrol, ada yang tidur-tiduran. Situasi ini betul-betul membuat Bu Dini merasa kesal, merasa tidak dihargai. Jerih payahnya menyiapkan pelajaran semalam tadi musnah sudah. Tidak ada yang menghargainya. Nah, apakah Anda sebagai pendidik, sebagai guru pernah mengalami hal seperti ini? Jika iya, inilah yang akan kita bahas pada prinsip ke-6 dari 7 prinsip disiplin positif, yaitu kendalikan diri, bukan kontrol orang lain. Terus bersama saya di serial podcast Disiplin Positif. Kembali bersama saya di serial podcast Disiplin Positif, dan kita sekarang berada di prinsip nomor 6 dari 7 prinsip disiplin positif, yaitu mengendalikan diri sendiri, bukan mengontrol anak-anak. Dari cerita tadi kita sudah dapat gambaran bahwa kadang-kadang situasi membuat kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Saat kita kehilangan kendali atas diri, kita tidak mungkin mengendalikan anak-anak. Saat menghadapi beragam perilaku siswa yang kadang membuat guru jengkel dan marah, banyak dari kita sebagai pendidik berusaha mengendalikan siswa. Hasilnya gagal total. Karena mana mungkin kita bisa mengendalikan siswa sementara kita sendiri sebagai guru, sebagai pendidik tidak mampu mengendalikan diri sendiri. Karena itu menjadi pendidik sebetulnya bukan menjadi pengendali anak-anak, tetapi memberikan teladan untuk mengendalikan diri sendiri, sehingga siswa akan melihat mana guru, mana pendidik yang mampu mengendalikan dirinya, mana yang malah fokus mengendalikan orang lain, tapi gagal mengendalikan dirinya. Nah, oleh karena itu, biar kita bisa mengendalikan, kita harus tahu apa yang dikendalikan. Apa yang dikendalikan? Yaitu emosi. Jika kita tidak memahaminya, kita sulit menguasainya. Name it, tame it. Jika kita bisa menamai, mengenalinya, kita bisa menguasainya. Nah, oleh karena itu, kita harus mengenali peta emosi. Seperti kita kalau mau jalan-jalan atau mau menuju sebuah tempat di kota Bandung, kalau kita tidak paham, maka kita akan susah mencarinya, tidak tahu tempatnya, dan akhirnya kita tidak merasa tenang. Beda kalau kita sudah tahu tempatnya, sudah ada petanya, alamatnya jelas, dengan tenang kita bisa sampai ke sana. Demikian juga emosi. Kalau kita tidak memahami emosi ini, kita selalu merasa galau, merasa tidak mampu mengendalikan. Jangankan mengendalikan, mengenalinya saja tidak. Oleh karena itu, kita harus mengajari diri kita dan anak-anak kita tentang peta emosi. Dunia aja ada petanya, apalagi emosi ada petanya juga dong. Nah, banyak versi peta emosi ini, tapi kita akan menggunakan versi yang ini, yaitu ada 6 bagian emosi. Bayangkan ada sebuah lingkaran dibagi 6. Di atas 3, di bawah 3. Bagian atas itu ada emosi-emosi yang kebahagiaan. Ada happy, bahagia. Ada ketika kita mendapatkan sesuatu yang membuat kita senang, bahagia. Sesuai dengan keinginan kita, kita bahagia. Dan ketika sesuatu itu melebihi dari keinginan kita, itu menjadi excited. Menjadi girang sekali. Nah, kemudian ketika kita mengalami suasana yang tenang, itu adalah tender. Jadi yang bagian atas ada 3, happy, excited, dan tender. Bahagia, sangat bahagia dan tenang.
Bagian bawahnya itu adalah sedih. Ketika kita kehilangan sesuatu, ketika kita merasa disakiti, kita sedih. Ketika intensitas sedih itu meningkat dan menyinggung harga diri kita, maka itu berubah menjadi angry, menjadi marah. Tetapi ketika yang dihadapi, kemarahan kita yang kita hadapi itulah sesuatu yang membuat kita tidak berani untuk melawan dan membuat kita khawatir, maka berubah menjadi scared, menjadi takut. Jadi dari sedih menjadi marah, menjadi takut. Dan kalau diri kita dikuasai oleh 3 emosi ini, maka hidup kita pasti tidak akan tenang. Tetapi itu adalah bagian dari kehidupan. Kita tidak selalu happy, excited, dan tender. Kadang-kadang kita sad, angry, dan scared. Yang penting adalah kita bisa memahami kita sedang berada di mana. Maka ada 5 langkah untuk mengendalikan emosi ini. Yang pertama adalah kita harus terima. Terima dulu bahwa kita sedang sedih. Terima dulu bahwa kita sedang marah. Kemudian amati bagaimana reaksi marah tersebut. Amati diri kita sendiri. Ambil jeda. Kemudian nikmati semua emosi itu adalah karunia Tuhan juga. Bayangkan kalau kita tidak pernah marah dan tidak pernah sedih. Alangkah menyeduhkannya kehidupan ini. Kemudian yakini bahwa kita lebih kuat dari emosi-emosi itu. Jangan biarkan emosi itu menjadi penguasa diri kita. Dan yang terakhir adalah aksi. Ya, aksi. Jadi aksi. Kita harus bisa beraksi bagaimana mengendalikan tersebut. Jadi itu terima, amati, nikmati, yakini, dan aksi. Kalau disingkat jadi tanya. Ya, tanya. Terima, amati, nikmati, yakini, dan aksi. Nah, kalau kita bisa mengendalikan emosi kita, maka kita menjadi penguasa atas emosi kita. Jika kita bisa menguasai diri kita, maka jangan khawatir, kita tidak bisa menguasai orang lain. Orang lain pasti bisa melihat, anak-anak kita bisa melihat, dan bisa meneladani kita bagaimana kita mengendalikan emosi tersebut. Nah, itulah prinsip yang ke-6, yaitu tentang mengendalikan emosi. Nah, mudah-mudahan dengan memahami prinsip nomor 6 ini, kita akan semakin paham bagaimana menerapkan disiplin positif. Karena disiplin positif itu adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran. Sebelum kesadaran di anak-anak, kesadaran di kita dulu. Oke, tetap bersama saya di serial podcast Disiplin Positif. Kita akan memasuki bagian yang terakhir, yaitu bagian ke-7.